noda di baju berwarna, jangan pakai pemutih. Saya pakai Vanish. Kucek, masukkan ke mesin cuci. Tuh lihat, nodanya hilang dan warna tetap cemerlang. Saya pakai Vanish, nggak pakai pemutih yang bisa ngerusak kain halus. Tuang Vanish. Rendam di air, kucek sedikit, dan cuci. Warna tetap cemerlang dan bebas noda. Pedagang kaki lima kembali berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Petugas Satpol PP pun harus kembali melakukan razia. Sejumlah pedagang mencoba melakukan perlawanan dengan mempertahankan lapak milik mereka. Namun, mereka yang melawan ditertibkan petugas. Satu persatu lapak dagangan pedagang diangkut petugas Satpol PP. Sebagian pedagang menolak ditertibkan dengan alasan mereka adalah warga sekitar Pasar Tanah Abang. Para pedagang mengaku kembali berjualan di kawasan Tanah Abang karena kurangnya petugas Satpol PP yang diturunkan untuk penjagaan di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Selamat pagi pemirsa, saya Tisa Noveni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam Kabar Pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar Pasar di TV One memang beda. Anda kembali di ruang kita pemirsa. Petugas Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan 3 truk bermuatan pupuk NPK bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen resmi dan diduga akan diselewengkan oleh oknum tertentu. Sementara itu, petugas Bea dan Cukai Batam kembali berhasil menggagalkan aksi penyelundupan puluhan ton bawang merah asal Malaysia dengan tujuan Bengkalis, Riau. Selain mengamankan 3 truk berisi pupuk bersubsidi, polisi juga mengamankan 5 orang yaitu para sopir truk, kernetnya, dan seorang oknum TNI yang diduga sebagai pemesan pupuk bersubsidi tersebut. Dari penyelidikan sementara yang dilakukan polisi, pupuk tersebut berasal dari Kecamatan Hamparan Perak yang diduga merupakan jatah pupuk subsidi bagi kelompok tani di sana. Namun diselewengkan oleh oknum tertentu dan rencananya akan dibawa ke Provinsi Riau untuk digunakan di perkebunan kelapa sawit. Penyelundupan dan penyelewengan pupuk subsidi ini sangat merugikan para petani yang semestinya mendapat pupuk bersubsidi ini. Ya, jadi totalnya semuanya 520 sak. Jadi kalau di tonase ada sekitar 26 ton. Di mana diamankan, Pak? Diaman kebetulan di depan Mapores. Pelaku ini membeli dari kelompok tani. Ya. Kemudian setelah terkumpul dalam jumlah banyak, kemudian barang-barang ini dikirim ke ke daerah Riau di Rokan Pulilir, di mana barang ini merupakan barang pupuk bersubsidi. Artinya kalau pupuk bersubsidi tentunya asal usul juga sangat menentukan. Artinya ini bahwa diduga pupuk ini ya peruntukannya untuk wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, salah seorang sopir truk tersebut selamat warga desa Boga, Kecamatan Teluk Mengkudu mengatakan pupuk tersebut dipesan oleh seorang oknum TNI yang berinisial Serka AR
Ia mengaku dibayar 3,3 juta rupiah untuk mengantar pupuk ini ke Riau. Pupuk ini buat kemana nih? Ke Riau, Pak. Ke Riau ya? Dari mana? Dari Amparan Perak. Dari Amparan Perak. Abang tahu ini isinya pupuk subsidi? Kalau bersubsidi saya nggak tahu, Pak. Kalau pupuk saya tahu orang terus? yang muat orang itu kan, orang SPC kan. Terus, gimana abang kok bisa disuruh ini? Ya namanya saya pengangkutan, Pak. Pengangkutan. Abang tahu yang punya ini siapa nih, Pak? Kalau yang punya setahu saya cuma ya tentara itu aja lah, Pak. Hingga kini kepolisian masih berusaha mengejar distributor yang menjadi pemasok pupuk subsidi tersebut. Puluhan ton bawang merah asal Malaysia dengan tujuan Bengkalis Riau ini diangkut 2 kapal kayu tanpa nama. Kedua kapal yang sempat membuang muatannya ke laut ini ditangkap petugas bea cukai di perairan Pulau Abang. Sebelumnya kedua kapal tersebut berusaha mengelak dari kejaran petugas bea cukai. Sang nahkoda mengkandaskan kapalnya ke bibir pantai Pulau Abang, kemudian kabur beserta seluruh ABK-nya, sehingga petugas hanya menemukan kapal dengan muatan bawang merah saja. Menurut Kepala Kantor Bea Cukai dan Cukai Batam, Nugroho Wahyu Widodo, pihaknya sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi kedua kapal yang mengangkut bawang merah tersebut, karena dihalangi warga setempat. Evakuasi yang berlangsung alot akhirnya bisa dilakukan setelah 6 jam. Yang kita tahu bahwa itu bawang ekspor, bawang yang didatangkan dari luar negeri. Dari situ ketahuan, setelah mereka sadar, kita cari tahu, ternyata mereka akan diangkut ke Bengkalis atau tempat-tempat di pantai timur yang lainnya. Karena itu barang ekspor yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya, belum bayar pajak dan sebagainya, makanya atas bawang itu kemudian kita awasi. Saat ini semua muatan kapal berupa bawang merah tersebut diamankan di gudang bea cukai di Tanjung Uncang. Sedangkan kedua kapal pengangkut tersebut akan dibawa ke dermaga bea cukai di Batu Ampar, Batam. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu Polres Nias menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan 2 petugas pajak di lokasi kejadian perkara. Polisi menghadirkan pelaku yakni AL bersama 4 orang pekerjanya yang diduga ikut serta terlibat dalam aksi pembunuhan sadis tersebut. Kurang lebih 20 adegan digelar polisi dalam prarekonstruksi kasus pembunuhan pegawai pajak KPP Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan, serta seorang pegawai honorer di KP2KP Gunung Sitoli, Zosano Lase. Dalam adegan peradegan yang digelar di lokasi terlihat pelaku AL dengan membabi buta menikam para korban dan dibantu oleh 4 orang pekerjanya, sehingga kedua korban tidak berkutik dan akhirnya meninggal di lokasi. Saat prarekonstruksi digelar, pelaku utama AL secara sadar mempraktekkan tindakan yang ia perbuat terhadap 2 korban tersebut. Tersangka baru juga dihadirkan dalam prarekonstruksi yang digelar Satuan Reskrim Polres Nias tersebut, yakni masing-masing berinisial AZ, DL, MG, dan BL, keempatnya merupakan pekerja di tempat AL. Selama gelar prarekonstruksi tersebut, lokasi kejadian dijaga sejumlah aparat TNI Polri untuk mengantisipasi warga yang berbondong-bondong datang ke lokasi. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan.